Halo adik-adik semua, khususnya kelas 10 SMA. Kembali lagi bersama Tom Sen Matematika. Jangan lupa subscribe ya, dan tekan loncengnya. Oke, video kali ini membahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, video sebelumnya sudah kita bahas pertidaksamaan yang linear. Kali ini khusus untuk kuadrat ya. Langsung saja, di sini sudah ada tersedia 5 soal. Akan kita bahas video kali ini. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Oke, nomor 1 pertidaksamaannya x kuadrat tambah 5x tambah 6 lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi kita perhatikan fungsi yang di ruas kirimu berbentuk fungsi kuadrat. Yang di kanan hanya ada angka 0 ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan berbentuk kuadrat, maka kita buatkan di ruas kanan harus 0. Oke. Nah, kebetulan karena di ruas kanan kita sudah sama dengan 0, maka langsung saja kita proses yang di bagian kiri. Nah, caranya kita ubah dulu, kita bentuk dulu persamaan atau fungsi kuadrat ini harus berbentuk linear kali linear atau faktorkan dulu. Oke? Nah, faktornya gimana? Nah, jadi cara mudahnya perhatikan konsepnya. Kalau koefisiennya x kuadrat 1 ya, paling kanan 1, kalikan konstanta yang paling kanan 6. Jadi 1 kali 6 pastinya 6. Jadi cari dua bilangan kalau dikalikan menghasilkan positif 6. Terus jika kedua bilangan ini kalau kita tambah atau kita jumlah, hasilnya dari koefisiensi x atau 5, positif 5. Oke. Nah, berapa kali berapalah kah yang mungkin hasilnya positif 6? Berarti 1 kali 6, 2 kali 3. Kan begitu kan? Nah, pasti yang mungkin kalau jumlah 5 pastinya 3 dan 2. 3 kali 2 pastinya 6, 3 tambah 2 pastinya 5. Kan begitu kan? Nah, jadi kita buat caranya untuk memfaktorkan, buat buka kurung x, tutup kurung dulu, x, tutup kurung, sama di sini lebih besar sama dengan 0. Maka untuk mengisi bagian di sini positif 3 dan positif 2. Kan begitu kan? Nah, jadi kita misalkan x tambah 3 sama dengan 0, maka otomatis x-nya akan sama dengan negatif 3. Oke, kalau di sini positif 3, langsung aja negatif 3 nilai x-nya. Gitu juga yang di sini x-nya sama dengan negatif 2. Oke? Nah, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita buat dengan bantuan garis bilangan. Kan begitu kan? Nah, biasanya kita bilang ini, kita katakan garis bilangan atau sumbu x. Oke, jadi perhatikan posisi atau letak dari min 3 dan min 2 x-nya ya. Jadi yang lebih kecil di sebelah kiri. Kan begitu kan? X-nya min 3 pasti akan lebih kecil di sini dia. Oke, negatif 3. Dan x-nya min 2 pasti di sini. Nah, perhatikan juga karena pertidaksamaan ya, yang di sini memiliki sama dengan, maka ini akan berbentuk sama dengan min 3 dan min 2 sama-sama bulat penuh atau bulat berisi. Oke. Nah, biasanya kita sebut ini daerah 1, daerah 2 dan daerah 3. Nah, jadi perhatikan, carilah daerah atau bagian di sini yang menghasilkan nilai yang positif. Nah, karena yang diminta adalah daerah yang bernilai positif. Artinya kalau 0 lebih besar dari 0, artinya kan bernilai positif. Carilah nanti daerah-daerah definitif positif. Atau siapalah x pembuatnya ini bernilai positif? Kira-kira demikian. Oke? Nah, caranya ambil x sembarang dari daerah-daerahnya ini, bebas ya. Kita hanya menguji kalau x-nya 0, bisa x-nya 1 pasti di sebelah kanannya si negatif 2. Oke? Di sebelah sini. Nah, jadi x itu bebas ya. Nah, paling enak biasanya, paling mudah biasanya x-nya 0. Nah, pada saat x-nya misalnya 0, pasti di sebelah sini ya, di daerah yang ketiga. Kalau x-nya 0, coba kalau kita ganti ke sini biar lebih mudah. 0 tambah 3, 3, positif 3. Jadi kita hanya tulis positif biasanya kali 0 tambah 2. X-nya 0 tambah 2, positif 2. Positif, berarti positif kali positif pastinya positif. Nah, jadi
untuk daerah yang di sebelah kanan negatif 2 itu positif daerahnya. Daerah-daerah yang menghasilkan positif. Pasti di sini negatif, pasti di sini positif, negatif, dan seterusnya. Pasti berselang-seling. Oke? Nah, yang diminta tadi adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti daerah yang menghasilkan nilai-nilai positif. Berarti arahnya ke kanan 1, terus arahnya ke kiri 1. Oke, jadi daerah penyelesaiannya adalah di sini dan di sini. Maka ini boleh kita tulis dalam bentuk di sebelah kiri negatif 3, berarti nilai X-nya kurang dari negatif 3. Nah, karena di sini bulat penuh, maka kita menggunakan tanda sama dengan. Nah, atau ditulis biasanya atau seperti ini boleh. Jadi yang salah satunya ke kanan, di kanan negatif 2. Maka X-nya lebih besar dari negatif 2. Karena ini bulat penuh, menggunakan sama dengan. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. Oke, itu untuk soal nomor 1. Mudah-mudahan paham ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2, X kuadrat kurang 5X lebih kecil sama dengan min 4X tambah 6. 6 ya. Jadi syarat yang pertama, di ruas kanan biasakan 0, buatkan 0. Nah, kebetulan di sini masih ada fungsi yang lain. Kita usahakan kita pindahkan semua ini ke ruas kiri. Nah, di sini berbentuk X kuadrat, tetap dulu X kuadrat. Di sini negatif 5X. Nah, di sini negatif 4X, kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi kayak biasa, kalau adik-adik agak bingung, anggap dulu ini sama dengan ya, kan begitu. Jadi min 5X tambah 4X, kan gitu kan. Jadi pindah jadi positif. Jadi min 5X tambah 4X pastinya jadi negatif 1X atau negatif X kita tulis. Positif 6 pindah jadi negatif 6. Tandanya tetap tidak berubah, lebih kecil sama dengan 0. Bersisa 0 di sini ya. Setelah itu kita mainkan faktornya. Karena sudah di kanan, sudah 0, maka ini kita faktorkan. Oke, memfaktorkan sama, di sini 1, di sini negatif 6. Jadi koefisiennya X kuadrat 1 kalikan ke negatif 6. 1 kali min 6, min 6. Cari dua bilangan, kalau dikali menghasilkan negatif 6. Oke, terus kedua bilangan ini kalau kita tambah atau kita jumlah, hasilnya dari tengah-tengah, koefisien Cx min 1. Berapa yang mungkin? Berarti min 3 kali 2 pasti min 6. Min 3 tambah 2 pasti min 1. Pas ya? Jadi kita buat faktornya X. Di sini X dulu. Lalu tandanya tetap lebih kecil sama dengan. Berarti salah satunya negatif 3 dan salah satunya positif 2. Kan begitu kan? Iya. Oke. Nah, X kurang 3 sama dengan 0. Pastinya jadinya X sama dengan positif 3. Kalau sini negatif 3 jadi positif. Kebalik dia ya. Kalau di sini X-nya X tambah 2 jadi positif 2. Positif 2 jadi negatif 2. Oke. Nah, kira-kira demikian. Lalu untuk menentukan daerah penyelesaiannya kita buat dengan bantuan garis bilangan. Nah, X-nya 3, X-nya min 2, pasti X yang paling kecil adalah negatif 2 pastinya. Oke, terus di sini positif 3. Nah, karena ini menggunakan tanda sama dengan, berarti ini bulat penuh. Oke, artinya ikut sama dengan min 2 dan 3. Nah, kita buat daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, jadi yang diminta nantinya di sini adalah kurang dari sama dengan 0. Artinya kurang dari 0 pastinya bernilai negatif. Kan gitu kan? Pasti nilai ini yang kita cari menghasilkan nilai-nilai yang negatif. Nah, ingat aja kalau lebih kecil dari 0 langsung anggap negatif daerahnya. Oke? Nah, jadi ambil X sembarang bebas. Mau daerah 1 atau daerah 2 ataupun daerah 3 bebas ya. Oke? Kalau X-nya misalnya 4 boleh-boleh aja. X-nya 4 di sebelah kanan 3 kan? Kalau X-nya 4 di sini, seandainya X-nya 4 kurang 3 masukkan kemari ya. 4 kurang 3 positif 1 ya. Positif aja kita tulis. Kali 4 tambah 2 positif 6. Positif ya. Berarti positif kali positif pastinya positif. Maka di daerah yang paling kanan itu positif. Pasti di sini negatif. Pasti di sini positif. Selalu berselang-seling. Oke. Nah, jadi yang diminta di soalmu
kurang dari sama dengan 0 atau daerah atau definitif yang bernilai negatif. Berarti di sini. Iya, berarti daerah penyelesaiannya di antara negatif 2 dan positif 3. Maka ini boleh ditulis, oke, penyelesaiannya X-nya kurang dari 3, X-nya lebih dari sama dengan min 2. Biasanya menuliskannya pakai antara. Oke, di antara 3 dan min 2. Ikut sama dengannya. Kurang dari sama dengan 3 X-nya dan lebih dari sama dengan min 2 si X-nya. Jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke? Iya, mudah-mudahan paham. Lanjut kita nomor 3. Oke, nomor 3. Nah, di ruas kananmu sudah 0? Iya, sudah 0. Berarti langsung saja kita faktorkan yang di ruas kiri. Nah, berapa yang menghasilkan negatif 12? 1 kali min 12 ya. Oke, terus kalau dijumlah positif 4. Langsung ya, cepat. Oke, kita langsung faktorkan buat gini. Berapalah yang mungkin? Oke, berarti yang mungkin adalah min 6. Oke, positif 6 ya, dan negatif 2 pas ya. Positif 6 kali min 2 pasti negatif 12. Terus positif 6 ditambah min 2 pasti positif 4 pas ya. Oke, langsung saja X-nya negatif 6 dari sini, X-nya jadi positif 2. Nah, jadi selanjutnya kita buat dengan bantuan garis bilangan si X. Nah, bilangan yang paling kecil dari sini adalah negatif 6. Oke, terus positif 2. Nah, di sini kan tidak menggunakan sama dengan, maka ini bulat kosong. Oke, tidak full atau tidak berisi. Nah, jadi ada daerahmu 3. Oke, ambil X sembarang. Katakanlah X-nya 0. Kalau 0 di antara min 2 dan 2 ya. Min 6 dan 2 ya. Oke, berarti di sini. Oke, seandainya kalau X-nya 0, maka 0 tambah 6 positif 6 kali 0 kurang 2 negatif 2 kalikan pastinya negatif. Berarti daerah yang di sini selalu negatif, di tengah-tengahnya ini positif. Positif negatif positif. Oke. Yang diminta adalah lebih dari 0, artinya yang bernilai positif. Oke, daerah-daerahnya ini yang menghasilkan positif pada saat X-nya berapa aja, itu yang dimaksud ya. Oke, berarti kita lihatlah yang positif menghasilkan positif ya ini. Yang ini ke sana, ke kanan, dan ini ke sana, ke kiri ya. Jadi penyelesaiannya menggunakan kata atau. Oke. Nah, jadi ini boleh kita tulis X-nya kurang dari negatif 6. Tidak menggunakan sama dengan ya. Dan salah satunya lagi kita buat menggunakan kata atau. Karena 2 ya. X-nya lebih dari 2. Di kanannya 2. Oke. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Oke, bisa ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. X kuadrat kurang 5X lebih besar sama dengan negatif 6. Maka ini pindahkan dulu ke ruas kiri ya, supaya di sini bernilai 0. Maka X kuadratnya tetap dulu kurang 5X min 6 jadi positif 6 kalau pindah lebih besar dari sama dengan 0 ya. Lalu ini kita faktorkan. Oke. Nah, berapa kali berapa hasilnya 1 kali 6 6? Berapa kali berapa 6? Berarti 3 dan 2, 1 dan 6. Terus kalau dijumlah negatif 5. Berarti siapa yang mungkin kedua bilangan itu? Pastinya negatif 3 dan negatif 2. Negatif 3 tambah negatif 2 pasti min 5. Negatif 3 kali min 2 pasti positif 6. Kan begitu kan? Iya. Jadi X-nya jadinya dari sini adalah 3. Dan X-nya dari sini positif 2. Lalu setelah itu ke garis bilangan si X. Oke. Nah, jadi X-nya 2 pasti di sini ya. Di sebelah kirinya si 3. Oke. Nah, jadinya untuk daerah yang diminta menghasilkan nilai-nilai yang positif. Lebih dari sama dengan 0 artinya positif ya. Iya. Oke. Jadi perhatikan X-mu 2, X-mu 3, ambil X sembarang. Misalnya kita ambil sebagai uji titik. X-nya sama dengan 0. Kalau 0 di sini ya, di sebelah kiri 2. Coba kalau kita ambil X-nya 0 kurang 3. Masukkan kemari, negatif 3. Negatif kali
0 kurang 2 pasti negatif, pasti sama dengan positif kalau dikalikan. Berarti sini positif, negatif, positif, dan seterusnya. Yang diminta ya daerah yang menghasilkan nilai-nilai positif berarti ke kanan 1 dan ke kiri 1. Iya. Oke, maka penyelesaiannya menggunakan kata atau. Oke, di sebelah kiri si 2 ya, berarti X-nya kurang dari 2. Oke, dan atau ya, X-nya lebih dari 3. Oke, kelupaan. Nah, di sini tadi menggunakan sama dengan, maka ini pastinya bulat penuh. Maka ini menggunakan tanda sama dengan. Oke, begitu caranya. Oke, itu nomor 4. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Oke, di sini ada fungsi bagian kiri, ada juga fungsi bagian kanan. Maka ini pindahkan semua ke ruas kiri. Kita usahakan di sini bernilai 0. Nah, di sini berbentuk 2x kuadrat, di sini 3x kuadrat, suku yang sejenis. Maka 3x kuadratnya kita pindahkan kemari, jadi dikurang ya. 2x kuadrat kurang 3x kuadrat, pastinya negatif 1x kuadrat atau negatif x kuadrat aja kita tulis. Nah, di sini tidak ada mengandung variabel x, di sini ada. Nah, berarti 11x-nya pindah jadi kurang 11x. Nah, seperti itu ya. Di sini tidak ada lagi, tinggal di sini konstanta dari negatif 24. Oke, tandanya sama, lebih besar dari sama dengan 0. Oke. Setelah itu kita faktorkan yang di bagian ruas kiri. Nah, untuk mencari faktornya supaya lebih mudah dalam memfaktorkan, usahakan dulu di sini positif supaya lebih enak. Kita kalikan negatif semua. Oke? Kalikan negatif pastinya jadi positif x kuadrat, kalikan negatif jadi positif 11x, jadi positif 24. Kalau pertidaksamaan dikalikan negatif, ingat tanda lebih besar akan menjadi lebih kecil dari 0. Oke? Atau kalau dibagi negatif tandanya juga berubah. Oke? Nah, itu harus diingat. Oke? Setelah itu kita faktorkan. 1 kali 24, 24. Berapa kali berapa 24? Oke? Pastinya 6 kali 4 boleh kayaknya. 1 kali 24, 3 kali 8, dan seterusnya. Nah, kalau jumlah positif 11, pastinya 8 dan 3. Oke, X tambah 8, X tambah 3 dikali ya. Lebih kecil dari sama dengan 0. Maka X-nya adalah negatif 8 atau X-nya sama dengan negatif 3. Nah, setelah itu kita buat ke garis bilangan. Oke. Nah, X-nya negatif 8 adalah paling kecil. Pastinya di sini. Oke. Terus X-nya negatif 3 pastinya di sini. Menggunakan sama dengan ya. Oke, bulat penuh. Nah, ingat, oke, setelah kita kalikan negatif tadi, tandanya sudah berubah. Yang kita pandang bukan dari sini lagi, tapi bagian akhir di sini. Kurang dari sama dengan 0, kurang dari 0, logikanya pasti daerah yang menghasilkan negatif. Berarti nilainya ini harus negatif. Nah, sama daerah 1, daerah 2, daerah 3. Ambil X sembarang, misalnya kita pakai adalah X-nya sama dengan 0. Oke, kalau X-nya 0 di sini ya, di sebelah kanan si min 3. Berarti pasti hasilnya sini 0 tambah 8 positif, 0 tambah 3 positif. Positif pastinya. Udah kita tahu selalu ya. Positif, negatif, positif. Maka daerah yang diminta tadinya adalah negatif. Berarti negatif di antara negatif 8 dan min 3. Jadi daerahnya di sini. Oke, maka ini boleh kita tulis. Oke, X-nya di antara negatif 3 dan negatif 8. Ditulis X-nya kurang dari negatif 3, ada sama dengannya, dan X-nya lebih dari negatif 8. Jadi menggunakan pakai kata antara. Oke, gitu caranya. Nah, jadi kesimpulannya, adik-adik kalau menjumpakan, ya jumpa soal yang berbentuk lebih kecil seperti ini. Udah seperti ini bentuknya, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Oke. Tapi di sini kalau boleh, di sini harus positif koefisiennya X kuadrat ya. Kayak nomor 5 sudah terbentuk kayak gini, dan kayak soal yang nomor 2 tadi ya.
kayak nomor 2 tadi menggunakan tanda lebih kecil asalkan sudah positif koefisien X kuadrat. Maka nanti kalau penyelesaiannya nanti menggunakan kata antara. Oke, antara siapa? Antara A dan B. Oke, boleh lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan gini. Oke, jadi di sini biasanya kita buat dan di sini harus lebih kecil daripada di sini. Nah, kalau menggunakan kata atau, ya perhatikan tandamu kayak soal nomor 1, kayak nomor 2 dan nomor 3. Di sini menggunakan lebih besar sama dengan ataupun lebih besar atau lebih besar sama dengan. Asalkan koefisiennya X kuadrat harus positif, maka menggunakan kata atau, ya. Jadi X-nya kurang dari A misalnya atau X-nya salah satunya lebih dari B. Oke? Jadi menggunakan kata atau di sini biasanya yang lebih kecil, di sini lebih besar, gitu caranya. Oke, mudah-mudahan lewat video kali ini adik-adik semakin paham. Oke, sampai jumpa video selanjutnya. Terima kasih.